Halo semuanya, nama saya Reza. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang bisa dibilang sedikit tabu, bahkan juga tidak ada yang pernah membahas topik ini karena berbagai alasan. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang satu topik yang sering terlupakan, padahal sangat penting. Lanjut usia, lanjut mesra. Kalau kita dengar kata lanjut usia, yang sering terbayang adalah fisik yang melemah, kesepian, atau bahkan ketergantungan. Tapi sangat jarang kita bicara soal mesra, soal kedekatan emosional, kedekatan fisik, bahkan soal cinta dan keintiman di usia senja. Padahal kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, dan sentuhan itu nggak pernah hilang seiring usia. Justru di masa tua, saat anak-anak sudah mandiri, saat aktivitas berkurang, hubungan emosional dan fisik dengan pasangan menjadi sangat krusial. Oke, sekarang kita masuk pada apa itu lanjut mesra. Lanjut mesra adalah istilah yang saya pakai untuk menggambarkan kualitas hubungan emosional dan fisik yang tetap hangat di usia senja. Bukan cuma soal hubungan seksual ya, tapi juga soal pelukan, pegangan tangan, saling bicara dari hati ke hati, dan rasa aman yang tumbuh dari hubungan yang saling mendukung. Banyak lansia yang mengira bahwa cinta dan kemesraan itu hanya milik anak muda. Tapi faktanya, banyak juga pasangan lansia yang justru merasa lebih dekat secara emosional dan lebih jujur secara perasaan dibanding saat muda dulu. Selain itu, banyak juga hambatan mesra di usia senja. Tentu saja ada tantangan. Cerita dari pasien atau keluarga lansia bahwa mereka merasa canggung menunjukkan kemesraan. Ada rasa tabu, rasa takut dianggap tidak pantas oleh anak-anak atau masyarakat. Bahkan sering terdengar istilah masih punya nafsu ya, masih bisa hidup ya. Jadi istilah-istilah seperti itu juga bisa menjadi hambatan bagi lansia. Jadi peran keluarga itu merupakan ujung tombak dan yang pertama bagi kemesraan lansia. Jadi jika ada lansia sedang bermesraan, jangan bilang cie-cie, karena satu kata saja yang seperti itu bisa membuat para lansia itu menjadi malu. Bahkan efeknya bisa saja para lansia tidak melakukan kemesraan sama sekali karena malu. Kemesraan bagi lansia itu bukan hanya berhubungan intim, tapi juga bisa berpegangan tangan, duduk berduaan, dan bisa juga memanggil dengan panggilan sayang. Ada juga hambatan fisik seperti penyakit kronis, nyeri, disfungsi seksual, atau efek samping obat-obatan. Tapi ini bukan akhir, banyak solusi medis, psikologis, bahkan sosial yang bisa membantu menjaga kedekatan ini. Sekarang kita masuk pada penjelasan yang paling sakral dan sangat penting, yaitu peran keluarga dan lingkungan. Yang paling menyedihkan adalah saat lansia ingin dekat dengan pasangan, tapi malah ditekan atau dipermalukan oleh lingkungan sekitar. Padahal keluarga dan tenaga kesehatan harus jadi jembatan, bukan penghalang. Saya ingat ada cerita dari nenek saya cuma ingin dipeluk tiap pagi oleh suami saya. Itu sudah cukup buat saya bahagia. Tapi anaknya merasa itu aneh. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena untuk usia lanjut itu juga butuh yang namanya kemesraan. Selama hubungan itu sehat, saling menghargai dan saling menguatkan, tidak ada yang salah dengan kemesraan di usia tua. Tips untuk menjaga kemesraan. Nah, sekarang saya mau kasih beberapa tips sederhana buat para lansia atau keluarga yang merawat orang tua mereka. Pertama, luangkan waktu berdua. Jalan pagi bareng, minum teh sore sambil ngobrol, atau sekedar duduk berdua nonton TV. Kedua, sentuhan kecil punya dampak besar. Pegangan tangan, usap punggung, peluk, sentuhan meningkatkan hormon oksitosin yang bikin tenang dan bahagia. Ketiga, bicaralah dari hati. Jangan takut mengungkapkan rindu, cinta, atau terima kasih. Usia tua bukan alasan untuk diam. Keempat, jaga kesehatan bersama, makan sehat, cek kesehatan rutin, atau ikut senam lansia bareng. Ini meningkatkan kualitas hidup dan kedekatan. Saya mau cerita sedikit. Ada pasangan lansia, Pak H dan Bu W. Umur mereka 80-an. Mereka selalu datang ke pusat kesehatan berdua. Pegangan tangan, duduk berdampingan. Setiap kali Bu W dicek tekanan darahnya, Pak H selalu bilang, "Tenang ya Bu, saya di sini." Waktu saya tanya rahasia mereka, Pak H bilang, "Kami nggak pernah tidur tanpa minta maaf kalau ada salah. Dan tiap pagi kami selalu bilang, aku sayang kamu." Sederhana, tapi luar biasa dalam. Jadi, teman-teman, lanjut usia bukan akhir dari kemesraan. Justru itu adalah fase di mana cinta bisa tumbuh lebih dalam, lebih dewasa, dan lebih penuh makna. Mari kita ubah cara pandang, dukung orang tua kita, atau kalau kita sendiri sudah masuk usia senja, jangan takut untuk tetap menunjukkan rasa sayang. Lanjut usia, lanjut mesra. Bukan cuma mungkin, tapi sangat dibutuhkan.
Terima kasih sudah mendengarkan, jaga kesehatan, jaga hubungan, dan jangan lupa peluk orang terdekatmu hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.